Bapak Ibu kami persilahkan untuk duduk karena acara akan segera kita mulai. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021 dimulai. Pejabat yang akan dilantik ditentukan. Ketua Tinggi menyanyikan Indonesia Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kebangsa hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya. Merdeka, merdeka, tanah cinta Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami muliakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami muliakan pejabat yang akan dilantik, yang terhormat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati PLH Panitra Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati Ibu-Ibu Darmayukti, yang kami hormati seluruh pejabat kepanitraan dan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan seluruh hadirin Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan seluruh hadirin yang hadir pada upacara pagi hari ini. Untuk memulai acara, marilah bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa yang dipimpin oleh rohaniwan. wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama ja'alik karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini, Engkau mempertemukan kami kembali dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara pengambilan sumpah dan pelantikan ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum pelantikan ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas kami, sehingga tugas yang merupakan amanat darimu akan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat yang tinggi demi terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terwujudnya pengadilan yang agung, dan kemajuan dalam pembangunan negara kami tercinta ini. Ya Allah, jadikan jabatan ini sebagai sumber ketenangan batin bagi kami dan sumber segala kebajikan untuk mencapai ridho-Mu. Dan janganlah Engkau jadikan jabatan ini yang membuatkan kami lalai dan lengah terhadap peringatan dan seruan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, duhai Tuhan yang penuh kasih dan sayang, jadikanlah pejabat yang akan dilantik ini mampu mengemban amanat dan wewenang yang ada di tangannya untuk menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Sucikan hati dan nurani kami dari sifat zalim, sehingga dapat terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta yang dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Allah yang Maha Suci, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya,
Bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya lah Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau carai beraikan kami, hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman lahir dan batin. Tunjukkanlah yang lurus jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Kutipan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 127/SK/Romawi 6/2021 tentang promosi dan mutasi hakim di lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan persetujuan tim promosi dan mutasi hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat tanggal 22 Juni 2021 memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan masing-masing. Nomor 1, nomor urut 55, nama Hajah Dwi Wahyu Susilawati, SH, MHES, NIP 1961 1023 1987 03 2001. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang 4D dari jabatan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1A. Selanjutnya, memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 2. Nomor urut 89, nama Dr. Randus Zulkifli Siregar, SH.MH, NIP 1965 1231 1992 03 1023. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang dari jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman kelas 1A. Selanjutnya, memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp31.100.000 setiap bulan. Ketiga, biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh negara karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada Dipa Dirjen Badilak tahun 2021. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan bagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1 sampai 9, 10
Kepala Kantor PT Taspen cabang terkait. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2021. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SH.MH. Sekian. Kata-kata pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 8 Juli 2021, saya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru. 1. Hajah Dwi Wahyu Susilawati, MHES, sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 2. Dr. Andes Zulkifli Siregar, SH.MH, sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Kupang, 8 Juli 2021. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Sisva Yeti. Lagu Bagimu Negeri. Rohaniwan dan saksi-saksi di pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pengantar sumpah. Kepada saudara-saudara. 1. Hajah Dwi Wahyu Susilawati, SH.MHES. 2. Dr. Andes Zulkifli Siregar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelum saya mengambil sumpah saudara-saudara, terlebih dahulu saya akan bertanya. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Sebelum mengucapkan sumpah, saya ingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab dan selain disaksikan oleh kita semua yang hadir di sini, juga disaksikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sebelum mengucapkan sumpah, saya bacakan firman Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran
ayat 77 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara sumpah. Kepada pejabat yang disumpah disilahkan. Kepada saksi 1 disilahkan. Kepada saksi 2 disilahkan. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang disilahkan.
Rohaniwan dan saksi-saksi disilahkan kembali ke tempat. Pembacaan dan penanda tanganan Fakta Integritas. Pembacaan fakta integritas dimulai. Penandatanganan Fakta Integritas. Tujuh ini, bukan 6, 8. Perbaiki dulu.
Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, hadirin diserahkan duduk kembali. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang sama-sama kita muliakan seluruh Hakim Tinggi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang sama-sama kita muliakan seluruh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang sama-sama kita muliakan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang sama-sama kita muliakan Bapak PLH Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati seluruh pejabat kepanitraan dan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu-Ibu Darmayuti Karini, Ibu Ketua Darmayuti Karini beserta anggotanya, seluruh pegawai aparatur sipil negara maupun pegawai PTT Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini selesai tugas kami sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, berhasil melantik 8 orang hakim tinggi sesuai dengan TPM tahun 2021, tanggal 22 Juni kemarin. 2 hari yang lalu kami sudah melantik 6 orang hakim tinggi, sekarang ditambah 2 orang lagi. Jadi sudah selesai pelantikan hakim-hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Salawat dan salam marilah selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat, insya Allah nanti kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, selamat kepada Bapak Zulkifli, Ibu Dwi Wahyu Susilawati, yang pada hari ini resmi menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Mudah-mudahan Bapak Ibu selama berada di Pengadilan Tinggi Agama Kupang, di Kota Kupang terutama, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tadi Bapak Ibu sudah mengucapkan sumpah. Sumpah itu bukan hanya disaksikan oleh kita yang ada di sini, tapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beratnya sanksi bagi para pelanggar Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beratnya sanksi bagi para pelanggar sumpah. Ini saya ingatkan kepada diri saya sendiri juga, dan kepada Bapak Ibu yang baru dilantik, juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pejabat yang sudah pernah mengucapkan sumpah. Ini perlu saya ingatkan terus, karena sering sekali secara tidak sengaja kita melanggar sumpah. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kami di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat melaksanakan acara pelantikan ini seperti yang sudah kami lakukan pada tanggal 6 Juli kemarin. Kalau pada tanggal 6 Juli kemarin, di samping dihadiri oleh semua hakim tinggi, Ibu-Ibu Darmayuti Karini,
juga didampingi oleh semua ketua PA yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini tidak dihadiri karena mereka-mereka sudah kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Dan kami pada waktu itu tidak bisa memastikan kapan pelantikan Bapak Ibu dapat kami lakukan. Alhamdulillah berkat izin Allah penerbangan lancar karena kemarin pada tanggal 7 ya ada gonjang-ganjing peraturan dari Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, bandara akan ditutup tanggal 7. Saya khawatir banget kalau Pak Zulkifli yang akan datang pada hari Rabu tanggal 7 pada kemarin ya, hari Rabu kemarin tanggal 7 pada jam 6 pagi tidak bisa. Pada jam 6 pagi tidak bisa datang di Kupang. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga dapat berada di Kupang, sehingga dapat kami melantik Bapak Ibu pada hari ini. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru dilantik. Ya, tadi juga saya tidak menandatangani fakta integritas yang sudah diucapkan oleh Bapak Ibu, tapi karena ada kesalahan ketik. Seharusnya disebutkan di situ peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016 tetapi ditulis nomor 8 2016. Ini kekurangan cermatan pegawai. Jadi akhirnya saya tidak tanda tangan dulu, nanti akan diperbaiki oleh pejabat yang berwenang untuk memperbaikinya. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini mewilayahi 14 pengadilan agama yang tersebar di 5 pulau di seluruh Nusa Tenggara Timur. Adapun perkara yang diselesaikan oleh pengadilan agama dalam 1 tahun tidak sampai 2.000, paling hanya 1.500 untuk seluruh PA. Nah, untuk tahun ini perkara yang banding yang sudah kami selesaikan dan sudah masuk dan sudah kami selesaikan hanya 3. Ya, tahun 2020 7 perkara, 2019 hanya 1 perkara. Jadi tidak banyak perkara banding di sini. Dibandingkan dengan Bapak Ibu yang berasal dari pengadilan agama yang gemuk perkaranya, di sini Bapak Ibu bisa santai dalam menyelesaikan perkara. Namun demikian, ada tugas pokok lain yang perlu dilakukan oleh para hakim tinggi, yaitu pengawasan ke daerah, lakukan pengawasan dan pembinaan. Kemudian melakukan pengawasan bidang di kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Ini kami sudah jadwalkan sedemikian rupa. Untuk pengawasan ke daerah sudah selesai 13 PA, yang belum selesai adalah Pengadilan Agama SOE, karena kemarin pada waktu sudah dijadwalkan ada 9 pegawai di Pengadilan Agama SOE terpapar COVID-19. Insya Allah dalam waktu dekat Pengadilan Agama SOE akan kita kunjungi untuk melakukan tugas pengawasan ke daerah. Kemudian untuk pengawasan bidang itu sudah dilaksanakan pada bulan Mei kemarin. Jadi nanti pada semester kedua nanti akan dilakukan lagi pengawasan bidang di kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini. Kemudian kami juga minta kepada Bapak Ibu yang baru dilantik, kemarin juga sudah saya pesankan kepada hakim-hakim tinggi yang baru yang sudah dilantik untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tetap memperhatikan hukum acara perdata. Tetap mempedomani aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Mahkamah Agung. Baik dalam bentuk perma-perma maupun dalam bentuk sema-sema. Ini sangat penting, kita harus diperhatikan setiap saat. Kemudian juga saya minta kepada Bapak Ibu semuanya, terutama yang baru lantik, memperhatikan disiplin masuk dan keluar kantor. Ya, kita di sini tetap menerapkan Perma nomor 7 2016 untuk hakim dan PP nomor 53 untuk 2010 untuk selain daripada hakim. Seharusnya dan sepatutnya para hakim tinggi menjadi contoh
bagi para pegawai yang lain. Karena kita ini terlambat masuk kantor dan atau cepat pulang dari kantor atau tidak masuk, tidak dipotong tunjangan kita ini. Sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bukan hakim, terlambat masuk kantor dipotong 1%. Tidak masuk 1 hari 5%. Cepat pulang dipotong 1%. Ini harus saya ingatkan supaya kita ini menjadi contoh bagi yang lain-lain. Ini juga sangat penting untuk kita meningkatkan disiplin. Supaya tunjangan besar yang kita terima, yang lebih dari rasa cukup, itu menjadi barokah untuk kehidupan kita sendiri, kehidupan keluarga kita, istri dan anak-anak di rumah. Jangan mentang-mentang jadi hakim tinggi, gaji sudah besar, perkara sedikit, tapi Bapak Ibu lalai masuk kantor. Kami di sini juga sudah menerapkan sejak lama Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016. Setiap pegawai, setiap hakim tinggi yang akan meninggalkan kantor pada saat jam dinas itu mengisi formulir keluar masuk kantor sesuai dengan Perma nomor 7 2016. Ini sudah dilakukan sedemikian rupa. Dan kami juga menerapkan absen 3 kali, ya. Kemudian absen itu ada yang sikap manual dan ada absen dengan foto selfie. Ini maksudnya untuk meningkatkan disiplin aparatur Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Ini untuk merubah mindset kita, merubah kultur kerja kita, ya, supaya lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Kemudian juga perlu kami sampaikan, kemarin juga saya lupa menyampaikan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang membuat aturan tentang penyelesaian perkara di tingkat banding. Kalau sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung, itu 3 bulan untuk pengadilan tingkat banding. Tapi kami di Kupang ini diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Sejak perkara diterima di PTA sampai dengan pengiriman berkas kembali ke Pengadilan Agama Pengaju. Alhamdulillah, tahun ini 3 perkara. Sudah kami selesaikan di bawah 1 bulan. Dan sebelum 1 bulan sudah diterima oleh pihak-pihak yang mengajukan banding. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa diterapkan seterusnya oleh hakim-hakim tinggi yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini. Ini semua untuk menciptakan, meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Banyak hal-hal, terobosan-terobosan yang sudah kami lakukan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Agama Kupang ini. Namun demikian, kami belum berhasil untuk meraih predikat WBK. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu Hakim Tinggi yang baru ini, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan pengadilan agama yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dapat terwujud pada tahun 2021 ini. Oleh karena itu saya berharap mari kita sama-sama bekerja sama membangun, meningkatkan kinerja dan prestasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, kemudian kepada Ibu Dharma Yuti Karini, istrinya Bapak Zulkifli Siregar. Kami berharap supaya Ibu tetap mendampingi suami di Kota Kupang, ya, supaya Bapak lebih tegar. Kami berharap supaya Ibu tetap mendampingi suami di Kota Kupang, ya, supaya Bapak lebih fokus menyelesaikan tugas-tugas pokoknya di kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Fokus menyelesaikan tugas-tugas pokoknya di kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini. Kemudian kepada suaminya Bu Yayu, alhamdulillah tadi saya sudah ketemu beliau ini suami yang sangat setia, mendampingi istri dimanapun istri bertempat tugas. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat, dapat mendampingi istri dimanapun bertugas selamanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mati. Foto bersama dengan pejabat yang baru dilantik. Tarik meja. Yang baru dilantik. Tarik meja. Yuk, diangkat.